Halo semuanya, salam sehat selalu. Ini adalah Nissan 350Z Custom Personalis dari Hot Wheels Silver Series. Oke guys, kita kedatangan seri baru ya guys ya, dari Hot Wheels Silver Series. Ini seri Fast Furious Tokyo Drift ya, yang rilis di bulan ini, bulan Desember tahun 2025 guys. Yang tahun kemarin juga padahal baru muncul ya guys ya, si mobil DK ini, tapi nggak tahu ini dimunculin lagi, mungkin karena ini ya, ulang tahun film Fast Furious yang ke-25 ya. Di sini ada angka 25 ya, Fast Furious. Karena kan film pertamanya itu yang Fast Furious rilis tahun 2001 guys. Jadi ya ulang tahun yang ke-25. Oke guys, di video kali ini kita akan dobrak ya dan lihat detail-detailnya dari dekat. Gimana sih, apakah sebenarnya beda nggak sih dari segi detail atau kualitas dari si seri yang lama ya guys ya. Kebetulan juga seri yang tahun lalu aku punya guys, yang ini udah kulus. Nanti kita coba lihat ya ada yang beda nggak guys. Oke, langsung saja kita lihat di bagian atas tuh. Di sini seperti biasa Hot Wheels Silver Series. Di sini kodenya itu HNR 88 ya, seperti biasa. Silver Series yang Fast Furious pasti HNR 88 guys. Ini mobil satu dari per 5 ya guys ya, karena ada 5 mobil di seri ini guys. Di bagian kanan sini ada Fast Furious 25 ya, 25 tahun. Ini ada sketsa mobil lagi ngedrift ya. Di bagian kiri di sini ada Fast Furious Tokyo Drift. Dan di bawah di sini ada mobil sketsa mobil DK-nya yang sedang ngedrift ya. Di bagian belakangnya ini kayak ada kota-kota ya, mungkin Tokyo ya guys ya, di Jepang ya, karena ini kan filmnya ada di Jepang ya, Tokyo ya. Untuk bagian ke bawah di sini ada tampilan mobilnya di bubble-nya. Ini udah fit to car ya, dia mengikuti bentuk mobil, dan ini udah terlihat mobilnya seperti ini ya, kurang lebih. Nanti kita coba dobrak guys. Untuk ke bawah di sini ada 3 plus dan nama mobilnya Nissan 350Z Custom Personalis. Di bagian kanan Mattel ya. Untuk bagian depannya seperti ini ya guys ya. Ini sih lebih lumayan ya guys ya, dibanding kartnya yang tahun lalu ya guys ya. Ini lebih bagus guys, kayak lebih fresh gitu guys, apalagi buat pecinta blister ya. Oke, langsung saja kita lihat bagian belakangnya guys. Ya, ini dia bagian belakangnya. Ini seperti yang tadi ku bilang guys, ini ada 5 mobil yang film Fast Furious Tokyo Drift semua ya. Ini mobilnya, tapi kebetulan aku baru punya satu yang ini ya guys ya, yang mobilnya si DK ya, karena keterbatasan dana dan juga waktu juga buat hunting ya guys ya. Tapi nanti kalau kita punya sisanya yang lain, nanti kita review lagi ya guys ya. Oke, untuk bagian atas di sini Hot Wheels tulisan, bagian bawahnya kelima mobilnya. Ini juga ada mobil yang dicari juga, Silvia S15 ya guys ya. Ke bawah tulisan-tulisan seperti biasa. Di sini barcode. Ya, untuk blisternya itu aja guys ya paling ya. Sekarang kita coba dobrak biar kita bisa lihat detail-detailnya dari dekat guys. Yuk. Oke guys, ini dia mobilnya sudah kita dobrak. Sekarang kita lihat detail-detailnya dulu ya guys ya. Pertama kita akan coba lihat detailnya dari sisi bagian kanan ya guys ya. Kita coba zoom in sedikit. Oke guys, ini tampilannya detail dari sisi bagian kanan ya. Di sini untuk
bannya dia standar ya guys ya, seperti ini ya, biasa aja sih ya guys ya, nggak bagus-bagus amat, tapi nggak apa-apa ya, kan kita kan bisa ganti sendiri ya velg dan bannya di ini ya, online shop ya guys ya. Sekarang kita lihat bagian sisi bodinya. Untuk bodinya ini kurang lebih kayaknya sama nih guys ya, sama seri sebelumnya ya, tahun lalu ya guys ya. Karena kan kalau untuk bodi DK ini yang seri pertama itu yang tahun berapa ya guys ya, yang udah lama pokoknya lah guys ya, itu agak beda guys bentuknya. Dan tapi kalau untuk ini tuh sama ya kayak tahun lalu ya guys ya bentuknya ya. Nanti kita coba lihat. Untuk dari sisi kanan di sini ada belakang, ada detail tangki bahan bakarnya ya. Dan seperti biasa desain mobil DK itu warnanya gelap abu-abu seperti ini. Dia dibalut dengan livery kayak serangga gitu ya guys ya di bagian sisi kanan ya, seperti ini. Karena sisi kirinya itu nggak ada ya detail liverynya. Nanti kita coba lihat. Ini detail serangganya seperti ini ya. Dia nggak tahu ini serangga apa, semacam mirip-mirip kutu atau kumbang atau apa ya guys ya. Untuk bagian spion dia udah dikasih ya, jadi udah lumayan oke. Untuk kacanya itu gelap banget ya, jadi untuk interior dalamnya itu nggak kelihatan. Dan bagian depan di sini udah polosan aja ya guys ya, karena untuk livery sendiri mobil ini cukup simple ya, cukup simple tapi garang guys. Untuk bagian bawah di sini skritnya warna hitam seperti ini, polos ya. Sekarang kita pindah ke sisi depan ya guys. Ya, ini dia sisi depannya dari mobil DK. Dari mobil DK seri bulan ini ya guys ya. Untuk bagian depannya ya juga sama ya, cukup simple. Di sini ada matanya yang bagus sekali ya, lampu depan. Cuma dia warna putih ya. Warna putih seperti ini coraknya. Ini masih tampo ya guys ya, jadi belum mika. Di sini ada logo Z ya, karena Nissan Z. Ke bawah sendiri untuk intercoolernya dia seperti ini udah cukup oke lah, karena di bagian dalamnya ada detail-detail garis-garisnya ya, nggak cuma polosan ya guys ya. Untuk bagian diffuser depannya ini seperti biasa DK itu lumayan gede juga ya guys ya di sini. Kalian bisa lihat sendiri di sini warna hitam polosan guys. Oke, sekarang kita pindah ke sisi kiri ya guys ya. Ya, seperti yang udah aku bilang tadi, untuk sisi kiri itu polosan ya. Jadi nggak ada livery gambar serangganya yang seperti bagian sisi kanan. Cuma di sini ada cuma logo apa nih, Z-nya aja ya guys ya. Dan bagian detail sebelah kirinya dari depan ke belakang seperti ini aja ya. Jadi kita langsung pindah ke sisi belakang guys. Ya, untuk sisi belakang sayangnya ini belum ada ini ya, kemajuan ya guys ya, karena masih polos di sini guys, seperti yang seri tahun lalu guys. Di sini polosan semua, polos, bahkan untuk spoiler juga dia nyambung ya guys ya, tidak bolong, nyambung seperti ini ya. Bagian bawahnya di sini ada diffuser belakangnya yang lumayan gede juga ya, warna hitam. Oke, kita lanjut ke atas guys. Ya, untuk sisi atas dia seperti ini. Di bagian kacanya pokoknya depan belakang itu gelap ya. Jadi nggak kelihatan interior dalamnya. Jadi kita fokus luarnya dulu guys. Untuk roofnya dia polosan seperti ini. Cuma ada sedikit detail dari serangganya ya guys ya, yang dari sisi kanan ya. Seperti ini. Untuk
kaca depan dia udah dikasih wiper di bagian bawah seperti ini. Kacanya polos, tidak ada apapun, bagian interiornya juga nggak kelihatan ya. Dan di sini untuk hoodnya dia hitamnya agak tebal ya, jadi kayak hitam tua, berbeda ya di bagian hoodnya guys. Cuma ini masih polos, cuma ada cembungan sedikit ya seperti ini ya guys ya. Di bagian sini kalian lihat sendiri, kelihatan ya pantulannya seperti itu guys. Jadi kita sekarang langsung aja ya, kita pindah ke bawah guys. Oke guys, ini dia tampilan bawahnya, masih seperti seri yang tahun lalu. Jadi ini belum dikasih detail mesin-mesin gitu guys. Ini untuk bannya plastik ya guys ya, bukan karet guys. Dan ini ada tulisan Nissan 350Z Custom HRW 54 Made in Thailand, Hot Wheels 2024 Mattel guys. Dan ini base-nya ternyata dari plastik ya guys ya, yang seri ini guys. Sayang sekali base-nya dari plastik. Ya seperti ini ya guys ya, kurang lebih. Sekarang kita coba lihat sama yang seri tahun lalu guys. Kita coba zoom out dulu sedikit. Ya, ini yang seri sekarang ya, di sisi kanan ya guys ya. Kita akan sandingkan dengan seri tahun lalu yang ada di sisi kiri ya. Ya, seperti ini tampilannya. Untuk kecerahan warna bodinya tuh agak berbeda ya guys ya. Untuk bagian seri yang baru ini agak agak muda, dan sedangkan yang seri tahun lalu ini agak gelap ya. Mobilnya lebih gelap warnanya. Cuma untuk corak-coraknya itu sama ya guys ya. Bahkan di sini ada detail yang livery serangganya juga sama. Ada ya, sama semua ya, kembar ya, dari atas ke bawah. Untuk body itu sama, bahkan dari wiper juga sama bentuknya, dan spion sama. Kita coba dari sisi kiri ya, ini untuk yang seri baru yang atas ya guys ya. Ya memang kelihatan berbeda ya guys ya. Kalau yang baru itu lebih terang, kalau yang seri tahun lalu itu agak gelap ya, lebih gelap ya guys. Cuma untuk bentuk bodinya itu sama persis, tidak ada perbedaan ya guys ya. Nah, sama persis ya. Bahkan bannya juga sama ya guys ya, sama. Untuk bagian depan juga sama guys. Ya untuk castingan bodinya ini sama ya, tidak ada perbedaan. Bagian belakang juga sama, polosan dengan tahun lalu. Sekarang kita coba lihat bawahnya. Untuk yang baru yang atas ya guys ya, yang seri tahun lalu yang bawah. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Untuk seri yang sekarang ini kelihatan ya warnanya ya, pasti ini plastik guys. Sedangkan ini untuk yang bagian bawah yang seri tahun lalu, ini kelihatan pantulan cahayanya, yang berarti ini base besi guys. Untuk dari suara juga beda ya, beda ya. Ya, dari tahun lalu ini base-nya besi, tahun ini bulan ini base-nya plastik guys. Oke guys, mungkin itu aja ya. Selain itu nggak ada perbedaan lagi ya. Cuman ya bedanya cuma dari segi warnanya agak berbeda, sama base-nya aja ya guys ya. Base-nya ini yang plastik, sayang sekali. Nggak tahu kenapa diubah guys. Sekarang kita coba lihat visualnya terlebih dahulu guys. Check it out.
Oke guys, itu dia tadi visualnya. Nah, gimana guys? Jadi kesimpulan dari video ini kalau menurut aku ya guys ya, kalau kalian punya yang seri tahun lalu yang udah loose, ya lebih baik ya nggak usah beli yang inilah guys ya. Kalau niatnya memang di loose juga guys, karena ya lebih bagus tahun lalu sih sebenarnya kalau menurut aku ya guys ya. Cuma kalau kalian ingin koleksi blister, kalian wajib punya juga ya guys ya, walaupun kalian udah punya yang tahun lalu juga, karena untuk dari segi blister juga yang ini tuh lebih bagus guys, kayak lebih fresh gitu guys. Oke, mungkin sekian ya guys ya video kali ini, semoga bermanfaat dan membantu ya buat kalian yang mau mengoleksi. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan see you in the next video. Terima kasih.